Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan bahas tentang apa itu Dragon Lords dan siapa saja Dragon Lord yang ada di cerita Overlord. Secara singkat, Dragon Lord adalah ras naga terkuat sekaligus salah satu makhluk terkuat yang ada di New World. Dragon Lord dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu True Dragon Lords dan False Dragon Lord. Yang membedakan antara True Dragon Lord dan False Dragon Lord adalah kemampuan mereka dalam mengendalikan Wild Magic. Mereka yang bisa menggunakan Wild Magic dengan bebas disebut dengan True Dragon Lord, dan False Dragon Lord adalah naga yang sama sekali tidak bisa menggunakan Wild Magic. Saya bakalan bahas True Dragon Lord terlebih dahulu. Yang pertama adalah Swordmaster Dragon Lord. Satu-satunya informasi yang beredar tentang naga ini ada di Overlord bonus volume saat Ainz melawan Elder Coven Dragon Lord. Saat Cure Elim menggunakan ekornya untuk menyerang, dia segera mengingat Swordmaster Dragon Lord sebagai Dragon Lord yang mempunyai serangan ekor paling kuat. Dan kalau kita hubungkan dengan namanya, mungkin saja Swordmaster Dragon Lord memiliki ekor berbentuk pedang. Kemudian adalah Heavenly Dragon Lord. Dia diceritakan pada Intermission Volume 7 di saat Platinum Dragon Lord menceritakan kepada Rigrid siapa saja Dragon Lord yang selamat selama masa berkuasanya 8 Raja Serakah. Dia menyebutkan nama Heavenly Dragon Lord yang terus-menerus terbang di langit untuk menghindari konflik dengan 8 Raja Serakah, sehingga dia bisa selamat pada saat itu. Moriyama juga pernah mengatakan kalau ukuran Heavenly Dragon Lord sangatlah besar, bahkan merupakan entitas terbesar yang ada di New World saat ini. Moriyama juga menambahkan kalau tubuh Heavenly Dragon Lord bisa digunakan sebagai tempat untuk hidup, yang mana saking besarnya sampai terdapat ekosistem di atas tubuhnya. Dan kalau kalian pernah dengar cerita pulau dari punggung kura-kura, atau kalau yang di One Piece adalah pulau yang berada di atas punggung gajah, maka mungkin saja Heavenly Dragon Lord adalah pulau dari punggung naga. Selanjutnya adalah Dragon Emperor. Dia adalah ayah dari Platinum Dragon Lord yang dikabarkan sebagai Dragon Lord terkuat sepanjang sejarah. Dan diteorikan kalau Dragon Emperor adalah penyebab datangnya para player ke New World. Untuk penjelasan lebih jelasnya, kalian bisa cek video saya yang ngebahas tentang Dragon Emperor. Berikutnya adalah Deep Darkness Dragon Lord. Nama Deep Darkness Dragon Lord disebutkan pada Intermission Volume 7 setelah Platinum Dragon Lord menyebut nama Heavenly Dragon Lord. Dia adalah salah satu Dragon Lord yang selamat pada masa 8 Raja Serakah dengan cara bersembunyi di dalam gua raksasa bawah tanah. Moriyama mengatakan kalau 300 tahun yang lalu, Deep Darkness Dragon Lord disebut pernah membunuh player dan mendapatkan world class item dari player tersebut. Dan world class item yang dia dapatkan katanya adalah The 20 dengan nama yang belum diketahui. Moriyama juga pernah menulis di pamflet sheet bahwa Deep Darkness Dragon Lord sedikit diuntungkan dan dapat menang melawan sebagian besar Floor Guardian, kecuali Gargantua dan Shaltir Bloodfallen dalam pertarungan 1 versus 1. Jadi, kalau saja Deep Darkness Dragon Lord bertarung melawan 2 Floor Guardian sekaligus, maka sudah dipastikan dia bakalan kalah. Bagi yang nggak tahu, pamflet sheet adalah tulisan singkat yang berisi informasi tentang para Dragon Lord, dan pamflet sheet itu didapatkan dari bonus pembelian Overlord The Movie 1. Deep Darkness Dragon Lord juga disebutkan di karakter sheet milik Cure Elim. Dikatakan kalau Wild Magic Cure Elim, yaitu Soulbreaker Breath, merupakan versi lebih lemah dari Wild Magic milik Deep Darkness Dragon Lord. Jadi bisa kebayang, kalau Wild Magicnya Cure Elim saja setara dengan Longinus, bagaimana dengan Wild Magicnya Deep Darkness Dragon Lord yang katanya lebih kuat daripada milik Cure Elim. Next adalah Brightness Dragon Lord. Dia diceritakan di volume 4 Prolog, volume 9 chapter 1, dan volume 9 Intermission, yang mana dikatakan kalau Brightness Dragon Lord menikahi seorang manusia dan mendirikan kerajaannya sendiri bernama Dragonic Kingdom. Di Intermission volume 7, Platinum Dragon Lord juga menceritakan kalau Brightness Dragon Lord adalah salah satu naga yang selamat pada masa 8 Raja Serakah dengan cara menyamarkan dirinya sebagai manusia dan hidup berbaur dengan manusia lain. Satu-satunya ilustrasi tentang Brightness Dragon Lord hanya muncul di versi manga Overlord. Moriyama juga mengatakan kalau Brightness Dragon Lord adalah makhluk yang pintar. Makanya pada masa 8 Raja Serakah, Brightness Dragon Lord memilih menghindari perang dengan mereka. Selanjutnya adalah informasi dari pamflet sheet yang mengatakan kalau Brightness Dragon Lord adalah makhluk yang dijauhi rekan-rekannya karena dia memiliki nafsu seksual yang tinggi. Brightness Dragon Lord juga dikatakan tinggal di puncak gunung yang terletak di pusat benua. Nama Brightness Dragon Lord juga disebutkan pada saat Overlord bonus volume. Satoru mengatakan kalau dirinya pernah bertarung melawan Brightness Dragon Lord di masa lalu dan hasil pertarungan mereka berujung imbang karena Satoru memilih mundur dari pertarungan. Dia juga dipastikan memiliki Wild Magic berupa barrier yang bisa membatalkan efek teleportasi, dan dia juga sudah dipastikan kebal dari efek time stop. Selanjutnya adalah Elder Coven Dragon Lord atau Cure Elim Los Malvar. Cure Elim sama sekali tidak pernah disebutkan di cerita original Overlord. Tapi banyak yang percaya kalau Vampire Lord yang Zesi sebutkan di Intermission Volume 4 merujuk kepada sosok Cure Elim. Cure Elim atau Elder Coven Dragon Lord bisa dibilang sebagai main antagonis di Overlord bonus volume.
Dia adalah makhluk yang bertanggung jawab terhadap perubahan undead beberapa kota di sekitar tempatnya bersarang. Kalau mau lebih jelasnya tentang Cure Elim, sudah pernah saya bahas di video Ainz vs Elder Coven Dragonlord. Cure Elim secara singkat adalah Dragonlord berwarna putih bersih dengan kepala ular yang memiliki 6 kaki dan 2 sayap. Dia juga adalah satu-satunya Dragonlord yang telah berubah menjadi undead. Dia adalah salah satu Dragonlord yang memilih mundur dari perang dan memilih untuk memperkuat dirinya agar mampu berhadapan dengan player lagi. Makanya dia memutuskan untuk mengubah rasnya menjadi undead agar dia mendapatkan kekuatan baru. Moriyama mengkonfirmasi kalau level Cure Elim berada 5 level di bawah Satoru. Artinya, Cure Elim memiliki level 95 dan Ainz sendiri mengatakan kalau Cure Elim jauh lebih kuat daripada Brightness Dragonlord yang pernah dia lawan. Sebagai undead, Cure Elim adalah satu-satunya Dragonlord yang bisa menggunakan Tier Magic dan Wild Magic bersamaan. Hanya saja, karena kebencian yang mendalam kepada Dragon Emperor dan segala sesuatu tentang player, membuat dia menolak menggunakan sihir Tier Magic sama sekali. Untuk keberadaan Cure Elim di timeline utama masih belum dikonfirmasi, tapi Moriyama mengatakan kalau saja Cure Elim benar-benar ada di timeline original, maka Cure Elim akan memiliki lebih sedikit kelemahan daripada yang ada di Overlord bonus volume. Artinya, andaikan Cure Elim benar-benar ada di timeline original, maka dia akan jauh lebih kuat daripada yang kita baca di Overlord bonus volume. Cure Elim juga dikatakan memiliki Wild Magic paling ganas dengan efek membunuh siapa saja yang terkena cahaya dari Wild Magic-nya. Skill ini memiliki efek untuk merusak jiwa targetnya, dan target tersebut tidak dapat dihidupkan dengan sihir kebangkitan biasa. Makanya, Ainz mengatakan kalau Wild Magic Cure Elim setara dengan Longinus. Namun, Cure Elim hanya mampu menggunakan skill ini sebanyak 3 kali saja. Dalam karakter sheet, dikatakan kalau harusnya hampir mustahil untuk mengalahkan Cure Elim, karena siapapun yang melawan Cure Elim harus bisa membunuh 400.000 mayat yang dia gunakan sebagai pelindung. Dan makhluk yang bisa mengalahkan Cure Elim hanyalah sesama Dragonlord ataupun pemegang World Class item. Tapi, karena lawan Cure Elim pada saat itu adalah Ainz yang merupakan spesialis instant death, membuat Cure Elim bertemu dengan lawan yang paling tidak cocok dengan dirinya. Dan True Dragonlord yang terakhir adalah Platinum Dragonlord atau Saindorcus Phasian. Dia merupakan salah satu mantan anggota 13 pahlawan bersamaan dengan Rigrid dan Evil Eye, yang mana pada saat itu dia menyembunyikan identitasnya sebagai Dragonlord dengan menggunakan armor yang dia kendalikan dari jauh dan menamakan dirinya sebagai Riku Argadia. Sekarang, Platinum Dragonlord bertugas menjaga kastil terbang Rienteu, peninggalan 8 Raja Serakah, agar kastil tersebut tidak jatuh di tangan orang yang salah. Dia juga adalah pemimpin dari Argland City Council yang merupakan negara berisi para demi-human yang hidup bahagia. Dia pertama kali muncul di season 1 yang secara tidak sengaja bertemu dengan Shaltir Bloodfallen yang pada saat itu sedang berada dalam kondisi tercuci otak. Lalu terjadi pertarungan singkat antara mereka berdua dan menyebabkan armor sebelah kanan Platinum Dragonlord itu bolong. Hasilnya membuat Platinum Dragonlord mundur dari pertarungan itu. Platinum Dragonlord juga merupakan salah satu Dragonlord yang selamat dari masa 8 Raja Serakah dengan memilih menghindari pertarungan dengan mereka. Kalau di Intermission Volume 10, selain dekorasi punya rencana untuk mencuci otak Platinum Dragonlord menggunakan Downfall of Country. Tapi mereka ragu karena mungkin Platinum Dragonlord kebal dari efek Mind Control. Di volume 14 sendiri, terjadi pertarungan antara Platinum Dragonlord melawan Ainz. Dan untuk lebih jelasnya, sudah pernah saya buat video terpisah. Alasan kenapa dirinya bisa mengendalikan armor dari jauh, karena dia mempunyai job sebagai seorang Soul Eater, yang kalau kita lihat dari namanya, maka kemungkinan besar dia bisa menanamkan jiwanya ke dalam armor dan mengendalikan armor itu dari jauh. Oke, itu tadi adalah profil dari para True Dragonlords. Sekarang kita pindah ke False Dragonlord. Pertama adalah White Dragonlord. Dia adalah Dragonlord dengan level 46 dan merupakan leader dari ras Frost Dragon. Namun, karena keangkuhannya di hadapan Ainz, dia pun terbunuh dengan instan karena terkena Grasp Heart yang Ainz gunakan. Hasilnya, Ainz membuat perjanjian dengan para istri White Dragonlord dan membuat mereka bekerja sebagai bawahan Sorcerer Kingdom. Kemudian ada Blue Sky Dragonlord dan Diamond Dragonlord yang sudah dikonfirmasi sebagai False Dragonlord dan merupakan anggota dari 5 orang Dragonlord pimpinan Argland City Council. Nama asli dari Blue Sky Dragonlord adalah Suferia Myron Silk dan nama asli dari Diamond Dragonlord adalah Omna Adsense Equal Fools. Nah, itu tadi adalah list Dragonlord yang sudah dikonfirmasi sebagai False Dragonlord. Masih ada beberapa Dragonlord lagi yang belum dikonfirmasi apakah dia true atau false Dragonlord, yaitu Darkscale Dragonlord dan Catastrophe Dragonlord. Nama asli dari Darkscale Dragonlord adalah Draudiolon Auriculus. Dia adalah cucu dari Brightness Dragonlord dan mewarisi tahta sebagai ratu dari Draconic Kingdom saat ini. Karena dia merupakan keturunan dari Dragonlord dan manusia, membuat dia hanya memiliki sebagian darah dari Dragonlord. Hal ini membuat Draudiolon bisa menggunakan Wild Magic, tapi dia kesulitan untuk menguasai Wild Magic-nya. Makanya, dia dikategorikan sebagai True and False Dragonlord. Draudiolon memiliki penampilan sebagai seorang wanita muda, yang mana kemungkinan mirip-mirip seperti Evil Eye. Dan katanya di volume 14,
Darkscale Dragon Lord mencoba menggunakan Wild Magic-nya, namun gagal dia kendalikan dan menyebabkan seluruh negaranya hancur. Tapi karena saya belum baca langsung, saya nggak tahu apakah informasi ini benar atau tidak. Berikutnya adalah Catastrophe Dragon Lord. Dia adalah Dragon Lord yang sudah mati, tapi Slant Theocracy memprediksi kalau naga ini akan bangkit kembali, sehingga mereka mengirimkan pasukan terkuatnya, yaitu Black Scripture, untuk pergi ke hutan besar top dan membawa world class item Downfall of Castle and Country untuk mencuci otak Catastrophe Dragon Lord. Ini yang jadi alasan kenapa di season 1, Shaltir secara tidak sengaja bisa bertemu dengan Black Scripture pada saat itu. Dan terakhir, masih ada 3 Dragon Lord lagi yang cuma muncul di web novel, yaitu 2 Dragon Lord anggota dari Archlon City Council, yaitu Obsidian Dragon Lord dan Worm Dragon, atau ada yang bilang Worm Dragon Lord. Dan Dragon Lord terakhir adalah Demon Tree Dragon Lord, yang sepertinya Demon Tree Dragon Lord diadaptasi ke dalam cerita utama sebagai Zaitel Kai, yaitu monster raksasa berbentuk pohon dengan level 85 yang katanya bisa menghancurkan dunia, dan Zaitel Kai hanya muncul di CD drama saja. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan tentang Dragon Lord. Jadi saya harap tidak usah lagi request bahas tentang Dragon Lord ini, itu, karena semua infonya sudah saya rangkum dalam satu video ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.